Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 22, teksnya ayat 11 sampai 23, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 19, Saul perintahkan membunuh Ahimelek yang tidak melaporkan Daud datang ke Nob. Paragraf yang kedua ayat 20 sampai 23, Abiathar bin Ahimelek melarikan diri dan menjadi pengikut Daud. Kesimpulannya, Ahimelek datang kepada Saul sebab Doeg melaporkan tentang ia menolong Daud. Tetapi dia berkata bahwa Daud paling dipercayai di antara segala pegawai Saul. Tetapi Saul tidak menerima perkataan Ahimelek dan perintahkan membunuhnya sebab Ahimelek tidak melaporkan Daud datang ke Nob. Tetapi semua orang Israel tidak sukai tugas membunuh imam, sehingga Doeg sendiri berbuat hal itu. Akhirnya Abiathar bin Ahimelek sendiri melarikan diri dan menjadi pengikut Daud. Ajaran tentang Allahnya tidak dijelaskan perbuatan dan firman Tuhan dalam teks hari ini. Tetapi Tuhan menyelamatkan Abiathar dari pembunuhan keluarga imam-imam supaya membuat penolong Daud. Ini semuanya dalam rancangan Tuhan. Ajaran tentang manusianya, pertama, Saul yang mendengar tentang Ahimelek telah menolong Daud bangkit amarah dan perintahkan akan membunuh Ahimelek, imam-imam, dan sekeluarganya. Namun, perintah itu tidak layak, sebenarnya tidak boleh. Kedua, Ahimelek berkata kepada Saul bahwa Daud paling dipercayai di antara segala pegawai Saul. Ia menantu raja dan kepala para pengawalnya dan dihormati dalam rumahnya. Itunya benar, tetapi Saul tidak menerima itu. Ketiga, Doeg, orang Edom, melakukan sesuai dengan perintah Raja Saul. Sekalipun para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarah imam-imam Tuhan. Dia membunuh 85 orang yang memakai baju efod dari kain linen. Ya, itu bukan setia, kelihatannya setia. Tetapi pada waktu rajanya perintahkan yang salah, perintahkan yang jahat, kalau pegawai yang setia harus melawan dan katakan itu tidak boleh. Inilah pegawai yang sungguh setia. Keempat, Abiathar bin Ahimelek sendiri melarikan diri dan menjadi pengikut Daud. Dan ia memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan. Kemudian aplikasi hari ini, pertama, jangan konsentrasinya menyenangkan raja dunia, atasan duniawi, melainkan usaha akan menyenangkan Tuhan. Kita harus begitu. Inilah orang yang setia. Kedua, jadilah sehati dengan orang-orang yang mengalami kesusahan di bawah pemerintahan yang jahat dan menolong mereka sambil menolong dan memelihara dalam segala hal. Akhirnya PR praktik hari ini, bertindak dengan adil dan setia supaya tidak mengorbankan orang yang benar dan berbuat segala hal supaya menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan raja atau atasan duniawi. Kita harus fokuskan melihatkan kesetiaan dengan menyenangkan Tuhan, hanya taat kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang karena dalam amarahnya begitu, kita juga harus katakan kepada Tuhan, Tuhan janganlah begitu, itu untuk kemuliaan Tuhan. Sepertinya Musa. Inilah kehidupan orang percaya dan tanggung jawab bagi hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.